Assalamualaikum. Nah, kita lanjut lagi ya bos, bersama Mas Han ya. Nah gini, saya akan jawab nih ya pertanyaan salah satu teman kita ya kemarin di kolom komentar masalah dosis pemupukan ya. Nah, rencana dia mau melakukan pemupukan dengan menggunakan NPK 1616. Oke. Nah jadi intinya gini aja dulu ya, buat teman-teman atau sahabat tani yang pemula ataupun yang menengah ke bawah. Nah gitu, kalau yang sudah senior ya bantu support aja ya. Nah jadi intinya gitu ya. Nah, jadi kita akan jawab nih masalah dosis pemupukan ya. Nah gitu. Nah buat teman-teman yang mau bertanya boleh ya tinggalkan jejak di kolom komentar, nanti kita jawab melalui video biar mudah dimengerti, dipahami ya gitu kan. Nah jadi begini ya, buat teman-teman yang mau melakukan pemupukan dengan menggunakan NPK 1616 atau pupuk apa gitu kan. Nah pertama yang harus dipahami itu adalah kultur tanah ya. Saya ulangi lagi, kultur tanah daerahnya tertentu gitu. Nah kedua itu sistem cuaca ya, iklim daerah. Nah itu juga mempengaruhi ya. Nah keduanya itu mempengaruhi faktor alami ya. Nah itu pengaruh untuk semua tumbuhan itu, baik kopi, tumbuhan muda ataupun apa ya. Nah jadi pertama kita harus lihat itunya dulu, dan yang kedua harus kita lihat ya bentuk pohon kopi kita juga ya. Pohon kopi kita seperti apa bentuknya. Nah itu baru kita bisa melakukan pemupukan, dosisnya berapa dan berapa kan. Nah jadi intinya gini ya, buat teman-teman yang punya pohon kopi yang ingin melakukan pemupukan, pertama yaitu pahami itu dulu, bentuk kopinya, pertumbuhannya bagaimana, lihat iklim daerahnya bagaimana, kultur tanahnya bagaimana. Nah jika sudah dilihat yaitu kita pahami, nah baru kita masukkan dosis pupuknya, takarannya. Soalnya apa ya, yang tahu kondisi pohon kopi itu sekarang itu adalah sang pemilik kebun. Nah gitu, jadi sang pemilik kebun itu yang lebih tahu, yang lebih paham kondisinya sekarang, bukan saya kan gitu. Saya hanya bisa mengasih saran, mengasih solusi, dan saya nggak tahu ibaratnya kondisi kebunnya seperti apa, bentuk pohon kopinya seperti apa. Nah jadi itulah yang pertama, buat teman-teman pahami dulu ya itu kondisinya seperti apa. Nah itu baru kita bisa melakukan pemupukan. Nah takarannya disesuaikan gitu. Nah sistemnya itu tadi saya pernah bahas, sistem kita bertani itu harus berkembang ya, jangan monoton. Nah makanya sistemnya kita bertahap, jangan ambisi. Nah intinya gitu. Jadi misalnya kita tahun sekarang kita memupukkan 2 sendok, nah ya, lihat waktu musim bagaimana perkembangannya, kurang sesuai, nah besok tingkatkan lagi 3 sendok atau 4 sendok bahkan 5 sendok, nah terus itu. Nah itu namanya kita bertani, itu bertani berkembang, nggak monoton gitu. Jadi kita lihat itu, dikasih pupuk segini perkembangannya bagaimana, pupuk segini bagaimana. Nah nanti baru kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Jangan terlalu ambisi dulu dalam bertani, apalagi kita melihat ini ya postingan teman atau di YouTube orang lain yang kopinya lebat. Nah kalau kita bertanya ya prosesnya panjang gitu, nggak sekali pupuk langsung berbuah lebat, enggak, itu prosesnya panjang ya, mulai dari pemupukan, perawatan dan perantingan. Wah itu repot ini, kadang main semprot-semprot apa namanya fungi juga mungkin ya, yang sudah terlalu rajin pakai semprot fungi, semprot ulat, nah gitu. Nah, itu namanya prosesnya. Nah usahakan proses kita itu sistemnya berkembang. Nah jadi saya mau cerita dikit ini pengalaman saya sistem bertani berkembang. Nah ini saya adalah nih lahan cabai, kurang lebih kapasitas ini sekitar 15 kilo plastik ini, bahkan kalau nggak salah nggak ada ini, anggap aja lah 15 kilo kan. Jadi satu roll kurang 5 kilo kita gitu, biar mudah mengingat ya. Nah ini saya nanam sudah 4 kali sama ini ya, ini yang keempat ya. Nah kemarin tahap pertama itu saya modal pas-pasan, modal ala kadarnya, saya tanami cabai itu dapat petikan rata-rata 30 sampai 40 kilo. Itu modal pas-pasan ya, ala kadarnya. Saya berambisi untuk meningkatkan kualitas ya. Nah saya tingkatkan lagi dari segi pemupukan, penyemprotan, perawatan dan lain-lain. Nah tahap penanaman kedua ya, nah itu saya menghasilkan
60 kilo per petikan gitu rata-rata. Nah, itu kesalahan saya kemarin, itu saya tumpang sari dengan pohon terong. Sementara pohon terong itu umurnya hampir sama dengan pohon cabai. Nah, jadi kondisi pupuknya itu habis diserap oleh pohon terong. Jadi rata-rata penghasilan cabai saya per sekali petik itu 60 kemarin, tahap kedua kan. Lanjut lagi di tahap ketiga. Nah, tahap ketiga tingkatkan lagi. Nah, tumpang sarinya saya ganti dengan tumbuhan sawi, tanaman sawi ya, tanaman sawi yang cepat umurnya panennya itu sekitar 2 bulan. Nah, itu meningkat itu penghasilan saya itu sekali petik kemarin rata-rata 100 kilo tanaman cabai. Untuk lahan sekitar anggap aja 15 kilo plastik ya, atau satu roll kurang 5 kilo. Itu meningkat rata-rata ratusan kilo itu. Bahkan agungnya kemarin saya dapat 150 kilo. Nah gitu. Dan yang ini yang ketiga, ini akan saya tingkatkan lagi mulai dari pupuknya, perawatannya, dan apa-apanya lah. Yang jelas saya berprinsip untuk meningkatkan hasil. Kalau masalah harga, nanti saya dapat misalnya mahal, itu sudah rezeki. Kalau saya dapat murah, ya mau gimana lagi, yang penting usahakan tanaman saya bagus dulu. Jadi rencana saya tadi ke depan ini berprinsip harus lebih dari 150 kilo agungnya ke depannya. Nah, ini untuk lahan sekitar 15 kilo plastik ya, atau satu roll kurang 5 kilo. Nah, jadi intinya begitu.